Selamat pagi anak ibu seluruhnya. Mana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Mulai dengan doa. Ayo Ki, dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita, agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Patriot proklamasi, ayo maju, maju, ayo maju. Baiklah, sebelum lanjutkan pelajaran kita pembahasan Arab, anak ibu mengisi daftar hadir yang di Google Form. Menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mendefinisikan konsep translasi pada suatu benda dengan benar. Yang kedua, menemukan pasangan bilangan translasi. Yang ketiga, melukis bayangan translasi dengan tepat. Keempat, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan translasi. Mari ya. Ya, Bu. Ya, apa yang kamu ketahui tentang refleksi pelajaran kita minggu yang lewat, Nak? Refleksi itu adalah pencerminan, Bu. Kayak Ya. Kemudian untuk hari ini percoba diamati gambar. Ya, di situ ada berapa gambarnya, Nak? 2, Bu. Iya, ada 2 gambarnya. Coba diamati sebentar. Apa yang bisa diperhatikan dari gambar itu? Atau apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Ada yang perubahan posisi? Posisi, Bu. Apa, Nak? Ya. Dari situ Yohanes, gambar yang kedua itu bagaimana, Nak? Perpindahan. Perpindahan tempat itu kan, Bu? Iya, berpindah tempat, terjadi berpindah. Ya, saya pernah melihat main catur itu terjadi perpindahan atau perubahan posisinya berdiam. Itu dia dari gambar itu. Ada lagi yang mau menambahkan dari apa yang ya. Ya, Ibu kemarin sudah membagikan kelompok juga sudah Ibu bagikan PD beserta yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Sudah Ibu share dan sudah planning. Ya, masing-masing anak Ibu bergabung di grup WA yang sudah Ibu bagikan. Kemudian di situ didiskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, kalau ada pertanyaan langsung chat Ibu ya. Iya, itu ya. Yang si Agnes sudah di chat Ibu ya nanti. Oke, ya kelompok 1 ya itu tadi udah di chat Ibu. Ya, itu masih tetap pada Ibu, ya itu kelompok 4 itu yang kasus pertama itu pada sumbu horizontal. Kalau sumbu horizontal berarti sumbu X. Kelompok 3 udah siap? Mana? Menyajikan hasil diskusinya berarti apa yang sudah kalian simpulkan, apa yang sudah kalian hasilkan di kelompok kalian, apa yang menjadi hasil diskusinya. Nih, coba bacakan hasil diskusimu, Agnes. Yang di tabel. Titik aksen A-nya 10,9, Bu. Ya, B-nya lanjutkan semuanya. A, B, C, D. Titik sudut B-nya 5 dan 5. Panjang garis horizontal 5,
panjang garis vertikal 4, titik sudut aksen D 14,9. Titik sudut C 5,2, panjang garis horizontalnya 5, panjang garis vertikalnya 7, titik sudut C aksennya 14 dan 6. Titik sudut D 1,2, panjang garis horizontalnya 9, panjang garis vertikalnya 7, titik sudut D aksennya 10 dan 6. Terima kasih. Yang lain menanggapi apa yang disampaikan oleh si Agnes. Ya, boleh memberikan pertanyaan atau menjawab apa yang ditanyakan kawannya, boleh seperti itu kelompok yang lain. Sebelum Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2. Boleh bertanya nih, Bu. Iya, boleh. Oke ya. Ya, siapa Kasih yang soal, mau Bu. bertanya boleh ditanyakan ke kelompok yang lain. Titik A 2,-5 jika ditranslasikan oleh T 3,1. Itu yang tanya. Berapa bayangannya? Udah jelas Maria? Berapa translasinya, Bu? Translasinya 3 dengan 1. 3 dengan Ya, lu di sini. A 2,-5. Berapa Maria? Berarti bayangannya Tunggu, Bu. 2F ya 2 tambah 3 5 negatif 5 tambah 1. 5 sama negatif 4, Bu. Iya, negatif 4. Berarti bayangannya adalah aksen sama dengan Dengan 5 sama negatif 4. iya, pintar. 5, negatif 4. 4. Itu tadi kelompok 1. Misalnya pada gambar di atas adalah ABCD sehingga menjadi persegi panjang A aksen B aksen C aksen D aksen, maka ikuti langkah-langkah berikut ini. Perhatikan titik A pada persegi panjang ABCD. Gambarlah garis horizontal tepat sampai di bagian titik A aksen. Selanjutnya gambarlah garis vertikal dari titik tersebut hingga titik tersebut bertemu dengan titik A. Jadi di sini gambar garis horizontal itu adalah garis yang mendatar. Garis mendatar ya, Bu? Ya, bangun datar. Met. Ini Jadi kesimpulan. jika digeser ke gambar garis vertikal tadi. Jika ditarik gambar garis horizontal tepat sampai di titik bagian bawah titik A aksen, itu satuannya jadi panjang garis horizontalnya jadi 9, Bu. Garis vertikalnya 4. Jadi yang dapat A aksennya dapatnya 10,9. Yang titik sudut B itu titik sudut B itu 5,5. Panjang garis horizontalnya itu 5. Panjang garis vertikalnya 4. Titik sudut B aksennya 14,9. Titik sudut C 5,2. Panjang garis horizontalnya 5. Panjang garis vertikalnya 7. Titik sudut C aksennya 14,6. Titik sudut D, panjang garis horizontalnya 9. Panjang garis vertikalnya 7, titik sudut D-nya 10,6. Di kasus 3, titik-titik AB tersebut akan ditranslasikan, digeser atau sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Titik A 1,2. Translasinya jika 4 satuan ke kiri itu jadi negatif hasilnya. Titik C-nya 4,1 min 1. Translasinya min 4 min 2. Titik C aksennya 1, min 3. Titik D 2,0. Translasinya min 4 min 2. Titik D aksennya min 2, min 2. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan koordinat bayangan hasil dari translasi dengan cara digambarkan? Dengan cara menggunakan rumus translasi T sama dengan A tambah X atau B tambah Y. Itu, Bu. 5 satuan ke kiri. 5 satuan ke kiri itu berarti kalau pada bilangan horizontal pada kartesius itu berarti bilangan yang bagaimana? Negatif, Bu.
Iya, bilangan yang Negatif. negatif. Iya. Ya, Bu. Kalau digeser ke kanan berarti Positif, Bu. iya, positif. Kemudian kalau dia pada sumbu vertikal disebut juga dengan sumbu Y. ya, sumbu Y. Kalau dia ke atas berarti tandanya bagaimana? Positif, Bu. Positif. Kalau dia ke bawah berarti tandanya Negatif. negatif. Kesimpulannya yaitu 1. Objek yang digerakkan arahnya sama. 2. Ukuran dan bentuk dengan objek asal sama. 3. Objek menghadap arah yang sama. 4. Pada suatu translasi, setiap bangunnya tidak berubah. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Bayangan bangun geometri kongruen terhadap bangun geometri semula. Translasi T dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut dua bilangan dan dituliskan sebagai T sama dengan AB. A dan B sebagai komponen translasi. P, X, Y, AB sama dengan PX, X tambah A, Y tambah B. A menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu X. Jika A lebih besar dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kanan. Jika A lebih kecil dari 0, maka arah pergeserannya adalah A satuan ke kiri. B menyatakan komponen translasi dalam arah sumbu Y. Jika B lebih besar dari 0, maka arah pergeserannya adalah B satuan ke atas. Jika B lebih kecil dari 0, maka arah pergeserannya. Kesimpulan dari kelompok 4. Dapat disimpulkan bahwa translasi merupakan perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke titik lain dengan jarak tertentu tanpa mengubah bentuk benda. Translasi itu berarti pergeseran hanya memindahkan saja, tidak mengubah bentuk dan ukurannya. Ya, itu translasi itu bisa digambarkan pada bidang koordinat atau pada sistem kartesius. Maka ada sumbu X, sumbu Y. Ya, kalau dia bergeser ke kanan pada bidang horizontal atau sumbu X, berarti dia bertanda positif. Kalau dia bergeser ke kiri pada bidang horizontal atau sumbu X, berarti dia negatif. Sedangkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y, kalau bergeser ke atas berarti dia positif. Kalau dia bergeser ke bawah berarti dia negatif. Oke, nanti Ibu akan membagikan terima kasih pada anak Ibu yang sudah bisa menjawab pertanyaan kawannya ataupun memberikan tanggapan ataupun respon. Yang lainnya tetap semangat belajar, ditingkatkan lagi minat belajarnya. Oke, dan untuk pelajaran selanjutnya hari ini Ibu akhiri pelajaran kita, tapi sebelum itu Coki, supaya pelajaran kita hari ini bermakna dan dapat kita terapkan, kita akhiri dengan berdoa. Coki, pimpin doanya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.